Anak wanitanya ini masih saja remehkan kesaktian pria tadi, dia hanya berpikir itu hanya tukang sapu kuil. Ayahnya yang masih terkagum dengan apa yang dilihat, masih ceritakan jika tadi ia melihat pemuda itu terbang. Dan ajak anaknya segera pulang, untuk memberikan obat itu pada kakeknya. Sementara di tempat lain, pria itu bertemu dengan gurunya, dan kali ini karena ia telah berhasil ke posisi guru surgawi tertinggi. Dan berniat akan turun gunung, untuk membalas dendam. Gurunya yang telah merawatnya sejak peristiwa 10 tahun lalu itu juga tahu, dan merestui pria itu. Untuk membalas dendam untuk keluarga Chen-nya atas kehancuran kebencian dari keluarga Zhao. Keluarga teratas di dunia urusan kenegaraan. Gurunya sedikit khawatir jika dia tidak sanggup, karena mereka adalah keluarga yang sangat kuat dan berkuasa. Namun pria ini yakinkan jika dirinya sudah siap dengan apa yang terjadi nantinya. Namun karena kekuatan yang dimiliki muridnya itu sebagai guru surgawi yang baru, lebih kuat, ia pun merestui untuk turun gunung, dan memberi taktik bagaimana cara menemukan keluarga Zhao nantinya. Ia perintahkan muridnya itu untuk menemui keluarga Lin Jiajiao, dia memiliki seorang putri. Ia pun berikan sebuah surat wasiat, yang nantinya bisa diberikan pada keluarga Lin saat ia pergi melamarnya untuk bertunangan. Lalu sebelum ia pergi, gurunya berpesan, jika misi balas dendam sudah selesai, jangan lupakan kewajibannya sebagai guru surgawi tertinggi untuk menyelamatkan dan melindungi kebaikan. Lantas muridnya itu pun bersedia, dan berpamitan padanya. Di tempat lain, wanita pengawal keluarga Jiang nampaknya akan pergi ke sebuah tempat acara. Namun tanpa diduga, dia melihat pendeta Tao yang di gunung itu terbang di depan matanya. Ia pun terlihat kaget, dan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Mengapa dia tiba-tiba muncul di depan saya? Mitra pertunangan diatur. Oleh Tuan seharusnya ada di sini. Oke, saya akan segera ke sana. Dan singkat saja, di sebuah tempat, nampaknya ada acara pertunangan dari orang terkaya di kota itu, dan nampaknya itu adalah keluarga Lin, keluarga yang diceritakan oleh guru pria itu. Setelah kita mendapat investasi puluhan miliar, dari keluarga Jiang kali ini, keluarga Lin kita akan berkembang. Ini semua berkat pacar Jiang. Itu Jiang Shaoke, nomornya 1 keluarga di Provinsi Selatan. Keturunan langsung dari keluarga Jiang. Tunggu sampai mereka menikah. Keluarga Lin kami berjalan menyamping di Provinsi Nan. Hahaha. Lalu saat melihat pria asing yang datang, orang tua keluarga Lin nampaknya sangat kaget. Mengapa seorang pendeta Tao datang ke pesta perayaan? Halo, nama saya Chen Sanhe. Saya di sini untuk memenuhi pertunangan. Pertunangan macam apa? Guru memberitahu Anda bahwa kepala keluarga Lin sebelumnya, kontrak pernikahan antara saya dan keluarga Anda Lin Jiaojiao. Anda adalah pendeta Tao yang bau. Jangan membersihkan gunung dengan benar. Masih berpikir untuk menikah. Meskipun saya seorang pendeta Tao, tetapi saya telah menjadi abadi dan melewati kesengsaraan. Jangan menimbulkan debu, mengapa baunya, dan biksu kita yang saleh tidak berhenti pada pernikahan dan cinta. Kalau begitu, carilah orang lain. Wanita ini bukan seseorang seperti Anda, memenuhi syarat untuk dipedulikan. Kamu salah, aku tidak mencintaimu. Tapi tanggung jawab, surga adalah buktinya. Pernikahan yang wajar, jika aku tidak menikahimu, akan membawa bencana bagimu. Lalu Chen Sanhe berikan surat perjanjian kontrak itu pada mereka. Ini memang tulisan tangan lelaki tua itu. Apakah kakek tua dan bingung? Kamu sebenarnya ingin menjodohkanku dengan pendeta Tao yang bau. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Sementara di tempat lain, nampak kakek keluarga Jiang masih terbaring sakit. Lao Gao, orang tua itu sudah sakit parah. Jangan bertengkar sepanjang hari, hanya memikirkan kerabat, banyak pekerjaan di keluarga properti, kan? Kamu mencoba menilai orang lain sendiri. Ayahku tidak seperti kamu. Aku akan kehilangan uangku. Aku telah pergi ke kuil malaikat Gunung Longhu. Aku pergi mencari obat mujarab untuk orang tua itu.
Penyakit orang tua, bahkan Dr. Zhang, pemimpin dari 4 dokter terkenal, tidak berdaya. Mungkinkah Anda meminta ramuan dari guru surgawi di Gunung Longhu? Kami belum melihat malaikat. Obat ini diberikan kepada kami oleh seorang pendeta Tao kecil yang menyapu lantai. Apa sesuatu yang diberikan oleh seorang pendeta Tao kecil yang menyapu lantai? Kamu berani membawanya? Kamu benar-benar ingin membunuh ayah kami kan? Semua keluarga Jiang yang masih sangat angkuh ini tidak percaya saja dengan obat itu, dan tetap meremehkannya. Namun pria ini sangat yakin jika obat itu bisa menyembuhkan orang tuanya. Lagian selama ini sudah kemana-mana cari obat, tapi tidak ada yang sanggup mengobatinya, jadi apa salahnya jika kali ini ia mencoba percaya dengan obat yang diberikan itu. Anaknya perempuannya juga belum percaya dengan obat itu. Namun sang ayah kembali yakinkan, jika obat itu pasti mujarab. Namun saudaranya ini sebenarnya aslinya orang jahat, dialah yang racuni kakek itu, dan ia mencoba menghalangi saudaranya saat akan berikan obat itu. Lalu ponakannya itu mencoba mengancam, jika obat itu tidak bisa sembuhkan kakeknya, dia harus tanggung jawab, dan jika terjadi apa-apa pada kakeknya, ia harus mendapatkan posisi sebagai presiden grup Jiang. Dan semua harta menjadi miliknya. Namun demi kesembuhan ayahnya, pria itu nekat bertaruh dengan mereka, lantas dia bergegas meminumkan obat itu pada ayahnya. Ayah, mereka hanya ingin mengambil alih kendali Jiang. Kamu jangan tertipu oleh mereka. Saya percaya Tuan Xiao tidak pernah berbohong padaku. Dan langsung saja dia ke arah ayahnya yang lagi terbaring, lalu meminumkan obat itu. Obat ayah tidak bekerja. Jiang Lonsang segera menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku. Sekarang juga, kursi presiden grup Jiang juga harus dipindahkan kepadaku. Ayahku juga sangat berbakti, meskipun obat yang diminum kakekku tidak berhasil. Tidak membuatnya menjadi lebih baik, tapi tidak menjadi lebih buruk. Jangan membuat masalah dengan tidak masuk akal. Berhenti bicara omong kosong, dan segera penuhi janjimu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Ini seharusnya tidak menjadi, kalau saja saya melihat dengan mata kepala sendiri, pendeta Tao kecil itu terbang dengan pedangnya. Ayah, tolong bangun, pendeta Tao mengatakan itu semua. Aku ingin kamu percaya pada sains. Kamu ingin menarik kembali kata-katamu kan? Aku bukan orang yang bisa dianggap enteng sekarang. Cepat serahkan keluarga Jiang kepadaku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Jiang Yuting, menurutku kamu harus menjaga dirimu sendiri, kan? Aku turun dari Gunung Jianggong. Sebuah janji bernilai 1000 emas. Jika kamu menginginkan keluarga Jiang, cepatlah menunggu. Ayah, bukannya kamu tidak tahu keutamaan ayah dan anak mereka? Jika keluarga Jiang diberikan kepada mereka, tidak akan lebih dari 3 hari untuk disegel. Namun tanpa diduga, cahaya emas tiba-tiba muncul di tubuh kakek itu. Dan ia langsung terbangun. Wow, akhirnya kamu baik-baik saja. Ini mayat palsu. Yang sudah kubilang itu sebelumnya, pendeta Tao kecil itu adalah ahli yang tiada taraf. Obat yang dia berikan padaku, pasti akan sama. Obat yang diberikan oleh pendeta Tao. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Obat apa yang tumbuh di jalur apa? Inilah yang ayahku dan aku pergi ke Gunung Longhu, untuk memintamu Gunung Longhu. Ini Gunung Longhu. Obat suci yang dimurnikan oleh Guru Ziwei. Jiwa besar 9 putaran meningkat. Hei, kamu melihat guru surgawi di gunung? Iya. Surgawi guru, kami tidak melihat. Obat ini seperti pendeta Tao kecil yang menyapu. Saya tergerak oleh kesalehan ayah, saya dan memberikannya kepada saya. Oh, karena bukan guru surgawi yang mengambil tindakan. Penyakit orang tua itu, pasti sudah disembuhkan oleh Dr. Zhang Shen yang saya undang. Ah, iya, dokter ajaib itu, tapi yang pertama dari 4 dokter terkenal. Ayah saya melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk mencari obat. Berlutut dan bersujud kepada orang lain. Beraninya Anda menerima pujian, sungguh tidak tahu malu. Sialan.
Apakah Anda menghina penilaian master tingkat 5? Ah, aku baru saja sadar. Aku juga ingin mengundang keluarga Jiang dan kalian berdua pergi bercinta. Tidak, hatiku. Apa lihat-lihat? Apa yang kamu lihat? Mati saja kamu.